Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Muhammad Aziz Wiki, NIM 2018-53071. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi slide yang ke-9 tentang pengendalian sistem informasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang overview, yaitu apakah divisi IT bisa membantu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kita akan melihat gambarnya ini, yaitu proses audit TI ke continuous improvement dengan output 1, nilai maturity level 1-5, yang kedua rekomendasi. Selanjutnya yaitu COVID framework, terdiri dari 3 langkah, yaitu IT resource, IT process, dan business requirement. IT resource sendiri meliputi data, informasi sistem, teknologi, fasilitas, dan human resource. Yang kedua, IT process meliputi plan and organize atau perancangan dan organisasi. Yang kedua, acquire and implement atau pengadaan dan implementasi. Yang ketiga, deliver and support atau pengantaran dan dukungan. Yang keempat, monitor and evaluate atau pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya adalah business recruitment, terdiri dari effectiveness atau efektivitas, efisiensi, confidentiality atau rahasia, integrity atau integritas, availability atau ketersediaan, compliance atau pemenuhan, information reliability atau handalan informasi. Selanjutnya, Jobit sendiri terdiri dari 4 domain, yaitu planning and organization, kedua acquisition and implement, ketiga delivery and support, keempat monitoring dan evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengendalian sistem informasi transaksi keuangan. Sistem informasi transaksi keuangan yaitu sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan atau pendataan keuangan. Sistem ini biasanya berupa sistem informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan saja. Selanjutnya yaitu ancaman-ancaman atas CIA. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah karena bencana alam, seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir atau gempa bumi, badai angin, dan perang. Ancaman selanjutnya yang kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, seperti kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, yaitu kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Selanjutnya adalah ancaman-ancaman atas SIE yang ketiga, yaitu bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan. Kecelakaan ini biasanya disebabkan oleh kecerobohan manusia atau human error. Yang kedua, kesalahan tidak sengaja atau teledor, kehilangan, kesalahan logika, dan yang terakhir, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, ancaman yang keempat adalah tindakan yang disengaja, seperti sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengapa ancaman-ancaman SIA terus meningkat. Peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja akan meningkat. Oleh karena LAN dan sistem client server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit untuk dikendalikan.
karena begitu banyaknya transaksi atau transfer data dari LAN ke server. WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem data mereka satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Selanjutnya yaitu perusahaan membutuhkan pengendalian internal. Apakah definisi dari pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengendalian sistem informasi. Ada 4 prinsip dalam keandalan sistem. Yang pertama, ketersediaan. Kedua, keamanan. Ketiga, dapat dipelihara. Yang keempat, ada integritas. Ketersediaan, sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Yang kedua, keamanan. Maksud dari keamanan yaitu sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi atau independen. Yang ketiga, dapat dipelihara. Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Yang keempat adalah integritas, yaitu pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan otorisasi. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan yaitu bagi setiap prinsip keandalan di atas ada 3 kriteria berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada entitas. Entitas mempunyai tujuan, kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan yang telah memenuhi tiap prinsip keandalan. Yang kedua tentang entitas. Entitas sendiri menggunakan prosedur, people, software, data, dan infrastruktur untuk mendapatkan sesuai kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, entitas untuk mengawasi sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar untuk setiap prinsip keandalan. Selanjutnya kita akan bahas pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan, yaitu perencanaan strategis dan penganggaran, mengembangkan rencana keandalan sistem, dan melaksanakan dokumentasi. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu dokumentasi administratif, dokumentasi sistem, dan dokumentasi operasional. Dokumentasi administratif mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. Selanjutnya, dokumentasi sistem mendeskripsikan setiap sistem aplikasi dan fungsi utama pemrosesannya. Yang ketiga, dokumentasi operasional, yaitu mendeskripsikan hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Selanjutnya tentang ketersediaan. Ketersediaan terdiri dari meminimalkan waktu kegagalan sistem, pemeliharaan untuk pencegahan, sistem pasokan tenaga listrik yang stabil, batas toleransi kesalahan, rencana pemulihan dari bencana, meminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian. Selanjutnya, memberikan cara alternatif memproses informasi untuk sementara waktu. Dan yang terakhir, meneruskan jalannya operasi normal sesegera mungkin. Ketersediaan juga meliputi melatih dalam memperkenalkan personil dengan operasi perusahaan, prioritas proses pemulihan, jaminan, data dan file program cadangan,
pengaman elektronis, konsep rekonstruksi bertingkat, prosedur pengulangan, penugasan khusus, fasilitas cadangan, komputer dan telekomunikasi, uji revisi periodik, serta dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengembangkan rencana keamanan. Mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana keandalan yang komprehensif adalah salah satu pengendalian yang penting dan dapat diidentifikasikan oleh perusahaan. Pertanyaannya adalah apakah yang dibutuhkan, siapa yang akan mengakses informasi, kapan mereka membutuhkan, dan pada sistem mana informasi itu berada. Sekian pemaparan tentang pengendalian sistem informasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.